Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, memulai kegiatan kita pada hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo, silakan. Agus, memimpin doa. Maju ke depan ya. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama saya di channel Guru FJ ya, bersama Guru Fian. Kali ini saya akan memberikan tips berkaitan dengan persiapan simulasi mengajar calon guru penggerak. Nah, tips ini saya pakai berdasarkan pengalaman saya mengikuti seleksi guru penggerak mulai dari tahap awal sampai di tahap akhir dan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Jadi, persiapan-persiapan yang digunakan untuk simulasi mengajar, yang pertama adalah ruangan kelas ya, ruangan kelas yang digunakan dipastikan harus nyaman ya, nyaman, jauh dari keramaian ya, supaya suara kita terdengar jelas oleh asesor yang melakukan penilaian. Dipastikan nanti asesor yang melakukan penilaian adalah terdiri dari 2 orang ya. Pada saat simulasi mengajar itu tentu nanti sebelum mulai kita harus teman-teman harus bisa mengecek link Gmeet di SIM PKB masing-masing LMS guru penggerak. Tinggal klik saja link itu kemudian membuka. Jadi kemudian harus di dalam ruang kelas harus ada papan tulis ya. Papan tulis nanti bisa digunakan untuk menulis pada saat mengajar, bisa juga kita tempelkan media-media pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang kita gunakan. Kemudian tentunya harus mempersiapkan RPP sebagai perencanaan pembelajaran sehingga pada saat kita mengajar terarah sesuai dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita sudah upload di Guru Berbagi pada tahap pertama ya. Kemudian jangan lupa siapkan koneksi internet yang baik ya, jaringan WiFi atau juga bisa menggunakan jaringan seluler ya, sehingga pada saat simulasi itu tidak ada kendala berkaitan dengan jaringan. Kemudian siapkan laptop yang kameranya bisa digunakan atau bisa menggunakan HP yang ditambah dengan tripod ya, bisa digunakan untuk merekam, bisa masuk ke link Gmeet dan asesor bisa melihat kita pada saat simulasi mengajar tersebut ya. Waktu simulasi mengajar itu 10 menit. Jadi usahakan pada saat mengajar itu mulai dari pendahuluan, inti dan penutup dipastikan tepat 10 menit dan bisa kurang dari 10 menit. Tapi tidak boleh lebih dari 10 menit karena nanti asesor akan mengingatkan ketika waktu kita mengajar itu lebih dari 10 menit. Kita mengajar satu rekan yang bisa membantu kita ketika terjadi kendala teknis ya. Kemudian pada saat mengajar usahakan ada interaksi antara murid dan kita sebagai guru sehingga terjadi kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya, sehingga kelihatannya berpusat pada siswa. Nah, berikut teman-teman saya akan memperlihatkan contoh video yang saya gunakan. Video ini sudah dari 2 tahun yang lalu pada saat saya seleksi guru penggerak dan saya merekam sendiri dan simulasi sendiri. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, memulai kegiatan kita pada hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo, silakan. Agus, memimpin doa. Maju ke depan ya. Oke, terima kasih. Nah, saya mau mengecek kehadiran kalian hari ini, apakah semuanya sudah hadir? Sudah siap? Oke, ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Oh ya, baik nanti ini ya. Oke, materi yang kita bahas hari ini adalah materi tentang makanan sehat. Tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari materi nanti diharapkan semuanya bisa memahami konsep pola makanan sehat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk lebih semangat lagi, perhatikan gambar-gambar yang tertera di samping atau yang sudah bagi dan kalian lihat di belakangnya Pak ini. Gambar pertama tentang apa?
ya, tentang makanan pokok. Ada ubi, ada beras, ada jagung. Dan gambar kedua tentang sayur. Ada wortel, tomat, dan lain sebagainya. Gambar ketiga tentang susu. Gambar keempat tentang lauk pauk. Ada ayamnya, ada dagingnya, ada ikannya, ada telurnya, tempe, tahu. Dan gambar kelima adalah tentang buah-buahan. Nah, gambar yang kalian jelaskan di sini adalah merupakan gambar pengantar. Nanti ada beberapa pertanyaan yang Pak mau sampaikan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana konsep pola makan sehat? Yang kedua, apa 3 kegunaan fungsi makanan dari sudut gizi? Yang keempat, yang ketiga, zat gizi apakah yang termasuk dalam makanan itu? Yang dalam makanan zat apa saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nanti Pak membagikan dalam bentuk kelompok, 3 kelompok. Ya, bisa tidak? Oke, bisa. Ya, silakan nomor 1 sampai 10 bergabung di kelompok 1, kelompok 2 yaitu nomor 11 sampai 20 bergabung di kelompok 2, nomor 21 sampai 30 bergabung di kelompok 3. Oke, kelompok 1 nanti membahas tentang konsep pola makan sehat. Kelompok 2 membahas tentang 3 kegunaan zat makanan dilihat dari sudut gizi. Kelompok ketiga membahas tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan. Oke, waktu diskusi selama 5 menit. Diusahakan semua peserta, semua siswa harus aktif ya, semua aktif. Sehingga nanti dalam diskusi juga ada penilaian sikap yang langsung dinilai oleh Pak Guru nanti. Sudah siap? Ada pertanyaan sampai situ? Kalau tidak ada, silakan buat diskusi. Oke, waktu diskusi telah selesai. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 dan 3, ada pertanyaan? Ya, kelompok 2, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Semangat ya. Kelompok 3, silakan. Ya, baik, terima kasih. Dari presentasi dari 3 kelompok itu, nah, di sini Pak memperjelas maksud dari 3 masalah yang kalian sudah diskusikan. Yang pertama tentang konsep pola makan sehat. Konsep pola makan sehat itu adalah bagaimana kita mengatur, ya, bagaimana kita mengatur menu makanan yang kita gunakan atau kita konsumsi tiap hari itu memiliki syarat-syarat yang higienis dan teratur. Higienis itu maksudnya terhindar dari kuman penyakit. Terus masa pembuatannya masih berlaku. Terus yang ketiga adalah memiliki unsur gizi. Nah, jadi pertama itu makanan itu yang kita konsumsi, usahakan pada saat kita makan itu makanannya masih segar, baru dibuat. Jangan sampai kita makan makanan yang sudah lama tapi kita makan, akhirnya nanti menimbulkan efek pada kesehatan atau pada tubuh kita. Yang kedua adalah mengandung unsur gizi apa yang terkandung dalam makanan itu, usahakan memiliki unsur gizi. Nanti diperjelaskan di kelompok 3. Nah, yang berikut adalah apa kegunaan makanan dari sudut gizi. Kegunaan yang pertama adalah sebagai zat pengatur, zat tenaga, pengatur, pembangun. Jadi adanya makanan dalam tubuh kita yang kita konsumsi adalah membuat kita punya tenaga, punya energi. Jadi makanan itu menghasilkan energi. Energi itu membuat kita bisa bergerak kemana-mana. Nah, jadi usahakan makanan yang kita konsumsi itu mengandung unsur gizinya. Sehingga kita tidak mudah capek, tidak mudah loyo, tetap semangat. Walaupun setiap hari melakukan kegiatan, tapi kita tetap bugar. Karena apa? Unsur gizi yang kalian makan itu sudah, makanan yang kalian makan itu sudah mengandung unsur gizi. Oke? Yang berikut zat gizi apa yang termasuk dalam makanan itu? Itu ada karbohidrat seperti nomor 1 ini makanan pokok, ada beras, ada jagung, ada ubi. Nah, terus kelompok 2 ini ada sayurnya. Ini 3 ada susunya. Nah, kelompok 4 ada dagingnya. Itu. Terus ada buah-buahannya dan lain sebagainya. Jadi ada protein, lemak, susu, mineral, air, dan jangan lupa oksigen dan vitamin sebagai penambah atau suplemen dalam makanan. Nah, setelah mempelajari materi ini, usahakan pulang ke rumah, nanti dalam kehidupan sehari-hari di rumah kalian masing-masing sudah memahami konsep pola makan sehat yang teratur itu dan zat gizi apa yang kita sudah gunakan, kita sudah makan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, selanjutnya Pak mau memberikan penilaian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian layar resap dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya, ambil kebetulan silakan ambil lembaran jawaban di sini. Oke, ini. Ya, silakan waktu kerjanya 1 menit. Ya, diusahakan tetap tenang ya. Oke, silakan mengumpulkan kembali. Oke anak-anak, terima kasih sudah kalian mengerjakan tugas pada hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan lebih membahas spesifik tentang zat-zat bergizi dan bagaimana makanan yang seimbang. Ya, oke. Sebelum kita pulang hari ini, saya minta pimpin satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan, ayo pimpin doa, maju ke depan. Oke, terima kasih ayo. Nah, setelah berdoa tadi, pertemuan kita hari ini sudah cukup. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, setelah nonton video tadi, teman-teman persiapkan diri dengan baik. Nanti setelah kegiatan pembelajaran itu selesai, simulasi selesai, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh asesor dan kita harus menjawabnya. Yang pertama, yaitu bagaimana kelebihan dan kelemahan dari
model pembelajaran yang digunakan tadi. Ya, dijawab saja. Ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya. Kemudian ketika model pembelajaran ini dipraktikkan langsung di kegiatan pembelajaran, artinya nyata di kelas, bagaimana model pembelajaran ini diterapkan? Ya, seperti apa gambarannya? Jadi ini kita sampaikan kepada asesor ya, karena pada saat simulasi mengajar itu kan kita tidak berhadapan dengan siswa, jadi mudah kan, kita manajemen kelasnya mudah. Jadi bertanya sendiri, jawab sendiri, ya tidak ada siswa di dalam kelas. Jadi manajemennya kelasnya kita tidak susah. Oke. Kemudian apa media pembelajarannya, terus kemudian asesmen yang digunakannya itu apa? Menggunakan apa? Misalnya observasi, ya. Kalau di kelompok kita observasi, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, ya, diberitahukan semua. Itu saja tip dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan like, komen, dan subscribe. Ya. Video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang persiapan simulasi mengajar, persiapan wawancara selama 60 menit. Ya. Bye.